Episode yang ke-11, mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Dengan adanya putusan kasasi, Cherry ditahan menjalani hukuman 2 tahun yang saat ini sedang dijalaninya. Penolakan putusan peninjauan kembali semakin membuktikan penegakan hukum di Indonesia saat ini carut marut. Dasar dari putusan kasasi, Majelis Hakim mengambil pendapat dari ahli Dr. Margunani MP. Waktu di dalam pemeriksaan beliau adalah dosen ekonomi. Ya, pendapat beliau kalau izin koperasi sudah tidak berlaku dan tidak ada izinnya, dianggap sudah bubar. Ini yang menjadi patokan dari Majelis Hakim. Tetapi Majelis Hakim lupa bahwa terdakwa juga mengajukan saksi ahli lain yang lebih kapabel, yaitu Dr. Hajah Sulistian dari SHM HUM. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang menguasai bidang keperdataan. Beliau menerangkan bahwa hak tanggungan melekat dan bisa dieksekusi. Lalu kemudian koperasi belum bubar, tapi dalam proses pembubaran, yaitu masih bisa menagih piutang kepada orang anggota yang berhutang dan harus mengembalikan kewajiban kepada orang yang menyimpan dananya. Juga pendapat Dr. Budiono SHM HUM, dosen Universitas Jenderal Sudirman, beliau mengatakan ini bukan kasus pidana, tidak ada kesalahan dari Cherry mengajukan lelang. Kalau ini dikatakan kasus pidana penggelapan, berarti staf KPKNL yang melakukan lelang juga menggelapkan. Kemudian seluruh dewan pengurus koperasi yang menerima hasil lelang dan membagi-bagikan uang, semua juga menjadi terdakwa. Ini kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi setelah saya mengajukan setelah putusan kasasi dari Cherry? Oleh karena berkaitan dengan saya di dalam putusan itu, maka saya meminta perlindungan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM pada tanggal 10 Juli 2023 menerima pengaduan surat saya dan menulis surat pada Kapolda Jawa Tengah, menegaskan bahwa kiranya dilakukan perlindungan HAM kepada saya dan menempatkan kasus saya dalam pemantauannya. Kemudian setelah itu Komnas HAM pada tanggal 3 Januari 2024 mempersoalkan status saya yang ditingkatkan menjadi tersangka. Saat itu saya sudah ditahan. Ya, kemudian saya mengajukan perlindungan hukum ke DPR. Oleh Sekjen telah pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilimpahkan ke Komisi 3 DPR. Namun sayang sampai saat ini belum ada panggilan. Mungkin beliau sedang sibuk Pilpres dan Pilkada. Kemudian saya juga mengajukan ke Kementerian Koordinator Politik dan HAM. Di sana dilakukan undangan rapat koordinasi kepada penyidik, kepada wasidik. Kemudian diundang juga undangan untuk kepada kejaksaan, dan kejaksaan tidak pernah hadir. Barulah yang kedua dari staf Jampidum hadir. Menko Polhukam Deputi 5 pada tanggal 1 November 2003 menyampaikan surat pada Kadif Propam, di mana rekomendasinya berdasarkan rapat koordinasi dikatakan pada poin yang ke-9 untuk menjaga marwah dan nama baik Polri peserta menyepakati agar terhadap pengaduan kepada Menko Polhukam dari Saudara Dr. Pramudia SH MHUM ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri
Dengan adanya ketidakprofesionalan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik di Reskrim Polda Jateng dalam menangani perkara tersebut, ini rekomendasinya, tapi sampai saat ini tidak jalan.